Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 1 dan gx sama dengan 2x. Tentukanlah A. F inverse x dan G inverse x. Kemudian B. Inverse dari G bundaran fx. Kemudian C adalah F inverse komposisi G inverse x. Oke, kita mulai dari yang poin A. Yang poin A diminta untuk mencari dua hal, yaitu inverse dari fungsi f dan inverse dari fungsi g. Pertama, kita punya fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1. Mau cari inverse-nya, maka di sini dituliskan sebagai y sama dengan 3x dikurangi 1. Kemudian kedua ruas ditambah 1 diperoleh y ditambah 1 sama dengan 3x. Kemudian kedua ruas dibagi 3 diperoleh y ditambah 1 per 3 sama dengan x. Nah, sampai di sini kita peroleh si fungsi inverse x. Ini x-nya jadi f inverse x sama dengan x ditambah 1 per 3. Oke, kemudian kita cari untuk yang inverse G. Fungsi G di sini adalah 2x, maka si gx kita tuliskan sebagai y sama dengan 2x. Kemudian kedua ruas dibagi 2 diperoleh y per 2 sama dengan x. Nah, si x-nya dituliskan sebagai f, G ya. G inverse x sama dengan x per 2. Oke, kemudian setelah kita peroleh yang poin A, kita mau cari yang poin B. Di sini ya. Di poin B, kita diminta untuk mencari hasil dari G bundaran F, kemudian di inverse. Nah, maka yang harus kita cari itu adalah si rumus fungsi untuk G bundaran F dulu. Maka di sini inverse-nya dihapus dulu ya. Kita cari G bundaran F. Nah, G bundaran F itu gimana? Berarti dia sama dengan G F X. Nah, Fx-nya rumusnya apa? 3x min 1. Maka kita peroleh G 3x min 1. Nah, si fungsi f masuk ke fungsi g. Fungsi g-nya apa? 2x. Berarti x yang ada di fungsi g diganti dengan 3x dikurangi 1. Maka kita peroleh ini 2-nya tetap, x-nya diganti dengan 3x dikurangi 1. Dikali ke dalam kurung, 2 dikali 3x dapat 6x. Kemudian 2 dikali negatif 1 dapat negatif 2. Maka kita peroleh rumus fungsi untuk G bundaran f, x sama dengan gx dikurangi 2. Nah, yang ditanyakan inverse-nya nih, maka si hasil fungsi komposisi ini kita inverse-kan. Gimana caranya? Ya sama, cari inverse. Si G bundaran fx kita ganti dengan y. Berarti y sama dengan 6x dikurangi 2. Kemudian kedua ruas ditambah 2 diperoleh y ditambah 2 sama dengan 6x. Kemudian kedua ruas dibagi 6, maka kita peroleh y ditambah 2 per 6 sama dengan x. Nah, si x-nya jadi siapa? Ya, fungsi yang kita inverse-kan, yaitu G bundaran F. Maka x-nya dituliskan sebagai G bundaran F inverse x sama dengan, ini y-nya sudah ganti x ditambah 2 per 6. Oke, kita simpan dulu, kemudian kita lanjutkan untuk yang poin C. Oke, tadi untuk poin A kita sudah memperoleh bahwa rumus fungsi f inverse x sama dengan x ditambah 1 per 3. Kemudian G inverse x sama dengan x per 2.
Kemudian untuk yang poin B diperoleh inverse dari G bundaran Fx itu sama dengan X ditambah 2/6. Nah, sekarang kita cari poin C, yaitu F inverse bundaran G inverse X. Nah, maka si F inverse bundaran G inverse X ini dia sama dengan F inverse dalam kurung G inverse X. Gini. Nah, kita substitusi dulu rumus untuk G inverse X, yaitu X per 2. Maka di sini F inverse G inverse X-nya diganti X per 2. Nah, kemudian si fungsi G inverse masuk ke fungsi F inverse. Ini ya. Maka X yang ada di fungsi F inverse diganti menjadi X per 2. Maka diperoleh X per 2 kemudian ditambah 1/3. Nah, gimana nih cara ngitungnya selanjutnya? Oke, yang pembilang penyebutnya disamakan dulu. Maka kita peroleh X per 2 ditambah 1 itu 2/2 ya, per 3. Nah, kemudian dihitung yang pembilangnya. Maka diperoleh X ditambah 2/2/3. Oke, kemudian kita ingat-ingat, kalau kita punya bentuk operasi perkalian dan pembagian seperti ini, A per B per C, maka dia sama dengan A per B dikali 1/C. Nah, maka di sini si X ditambah 2-nya menjadi A, dan 2-nya menjadi B, kemudian 3-nya menjadi C. Maka kita peroleh X ditambah 2/2 dikali 1/3. Maka dia sama dengan pembilang kali pembilang, X tambah 2 kali 1 itu dapat X ditambah 2, kemudian penyebut dikali penyebut, 2 dikali 3 dapat 6. Nah, di sini kita peroleh bahwa hasil dari F inverse bundaran G inverse X sama dengan X ditambah 2/6. Nah, coba diperhatikan hasil untuk poin B ketika kita mencari G bundaran F kemudian diinverskan, itu hasilnya sama dengan yang poin C ketika kita mencari F inverse komposisi G inverse. Maka dari hasil B dan C dapat kita peroleh kesimpulan bahwa G bundaran F inverse X, jadi G bundaran F kemudian di inverse itu sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Ini hati-hati ya letaknya ya. Ini awalnya yang di atas G di depan, kemudian dia sama dengannya G-nya ada di belakang. Begitu juga untuk yang F letaknya berubah.